Halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat bergabung kembali di perkuliahan Hukum Internasional. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai suksesi negara atau successions of state. Oke, baik. Pada pembahasan kali ini, kita hanya akan mempelajari mengenai suksesi negara. Sebenarnya suksesi negara itu berbeda sekali dengan suksesi pemerintahan, di mana suksesi pemerintahan ini merupakan masalah internal suatu negara, sehingga hukum internasional itu tidak dapat mencampuri urusan negara tersebut karena adanya prinsip non-intervensi. Suksesi pemerintahan ini cukup lazim dilakukan dan juga sering terjadi, misalnya melalui cara pemilu, di mana terjadinya pergantian presiden atau juga perdana menteri. Nah, itu merupakan contoh atau bentuk dari suksesi pemerintahan, di mana suksesi pemerintahan ini dia tidak termasuk dalam cakupan hukum internasional, melainkan dia merupakan masalah internal dari suatu negara. Lalu kemudian apa sih yang dimaksud dengan suksesi negara? Secara sederhana, suksesi negara ini merupakan pergantian negara. Secara lebih rinci, suksesi negara didefinisikan di dalam pasal 2 ayat 1 dari Konvensi Wina tahun 1978, di mana suksesi negara ini diartikan sebagai penggantian satu negara oleh negara lain dalam hal pertanggungjawaban atas hubungan internasional teritorinya. Ketika kita membahas atau membicarakan mengenai suksesi negara, ada dua istilah yang harus kalian ingat, yaitu adalah predecessor state dan juga successor state. Predecessor state ini merupakan negara yang digantikan oleh negara lain karena terjadinya suksesi negara. Atau dengan kata lain, predecessor state ini adalah negara sebelumnya yang ada ketika suksesi negara itu belum terjadi. Lalu yang kedua ada successor state. Successor state ini merupakan negara yang menggantikan negara lain pada saat terjadinya suksesi negara. Jadi ketika kita membahas mengenai suksesi negara, predecessor state itu mengacu pada negara sebelumnya atau negara yang digantikan. Sedangkan untuk successor state itu adalah negara yang melakukan suksesi atau dengan kata lain adalah negara yang menggantikan negara sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian dalam membicarakan atau membahas suksesi negara, ada dua perjanjian internasional yang menjadi dasar atau sumber hukum untuk pelaksanaan atau terjadinya suksesi negara. Yang pertama adalah Konvensi Wina tahun 1978, yaitu dia mengenai suksesi negara dalam kaitannya dengan perjanjian internasional. Dan yang kedua adalah Konvensi Wina tahun 1983, ini mengenai suksesi negara dalam kaitannya dengan harta benda, arsip, dan hutang-hutang negara. Selain dua perjanjian internasional tersebut, ada juga sumber-sumber hukum lainnya, yaitu seperti kebiasaan internasional, kemudian ada juga prinsip umum hukum, dan juga ada putusan pengadilan dan juga pendapat dari para ahli hukum internasional. Suksesi negara ini cukup sering terjadi khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu banyak negara-negara baru yang lahir atau bermunculan, entah itu dia berpisah dari wilayah negara sebelumnya atau mungkin malah bergabung untuk membentuk suatu negara baru, dan juga bisa jadi negara ini menggantikan negara yang ada sebelumnya, seperti itu. Sebagai contoh yaitu adalah contoh dari suksesi negara itu adalah bergabungnya Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi negara Jerman, kemudian ada Uni Soviet yang terpecah menjadi beberapa negara yang kemudian Uni Soviet ini dia digantikan oleh negara Rusia, dan juga sebenarnya Indonesia ini lahir juga sebagai bentuk contoh dari suksesi negara. Pembahasan lebih lanjut mengenai praktik suksesi negara ini akan kita bahas di slide selanjutnya setelah kita membahas dampak dari terjadinya suksesi negara secara umum. Bagaimana bentuk perubahan atau mutasi dari suksesi negara? Menurut J.G. Starke, ini terdapat 6 bentuk perubahan ketika terjadi suksesi negara. Yang pertama adalah sebagian wilayah negara A bergabung dengan negara B atau dibagi menjadi negara B, C, dan D. Yang kedua, sebagian wilayah negara A menjadi negara baru. Sebagai contoh adalah Indonesia dengan Timor Leste. Yang ketiga,
seluruh wilayah negara A menyatu dengan negara B dan negara A sudah tidak ada lagi atau negara A bubar. Yang keempat, seluruh wilayah negara A terbagi-bagi dan masing-masing wilayah negara yang terbagi tadi menyatu dengan negara B, C, dan D, kemudian negara A bubar. Yang kelima, seluruh wilayah negara A terbagi-bagi menjadi negara-negara baru, dan negara A ini bubar atau sudah tidak eksis. Sebagai contoh adalah Uni Soviet yang berubah menjadi Rusia dan 14 negara lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam, seluruh wilayah negara A menjadi bagian dari suatu negara baru dan negara A bubar atau tidak lagi ada. Secara umum, terdapat 3 unsur terjadinya suksesi negara. Yang pertama yaitu adalah pergantian negara dari negara yang digantikan atau predecessor state kepada negara yang menggantikan atau successor state. Yang kedua, adanya peralihan pertanggungjawaban. Dalam hal ini adalah hak dan kewajiban negara yang digantikan atau predecessor state itu beralih kepada successor state. Lalu yang ketiga, hubungan internasional. Dalam hal ini adalah terjadinya akibat hukum terhadap pergantian pertanggungjawaban, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap subjek-subjek dari hukum internasional lainnya. Nah, kemudian apa saja akibat hukum dari terjadinya suksesi negara? Yang pertama yaitu akibat hukumnya ini berdampak pada subjek atau individu, lalu yang kedua terhadap arsip dan juga hutang-hutang negara, dan yang ketiga terhadap perjanjian internasional yang telah dilakukan sebelumnya oleh predecessor state. Pembahasan akibat hukum pertama yang akan kita bicarakan yaitu adalah mengenai suksesi negara dan individu. Konvensi Wina tahun 1978 dan 1983 ini tidak mengatur mengenai masalah kewarganegaraan, sehingga dalam praktiknya masalah mengenai kewarganegaraan ini menjadi hak negara dan juga hak dari individu yang bersangkutan. Biasanya ketika suksesi negara ini terjadi, individu yang berada di wilayah successor state ini dia akan beralih menjadi warga negara successor. Selama individu yang bersangkutan ini dia tidak memberikan penolakan terhadap kewarganegaraan tersebut. Nah, lalu bagaimana jika predecessor state ini ternyata masih ada dan tetap menjadi suatu negara? Aturan hukum nasional dari predecessor state ini seringkali menyatakan bahwa individu yang berada di wilayah successor state tetap memiliki kewarganegaraan dari predecessor state. Agar tidak terjadi konflik antara predecessor state dan juga successor state, maka pada akhirnya kedua negara ini akan memberikan kebebasan kepada individu yang bersangkutan untuk memilih kewarganegaraannya, apakah tetap menjadi warga negara dari predecessor state atau berubah menjadi warga negara dari successor state. Penyelesaian mengenai masalah kewarganegaraan ini biasanya nanti akhirnya akan dilakukan melalui perjanjian khusus antara predecessor state dan juga successor state, atau juga bisa diatur cukup melalui hukum nasional dari masing-masing negara saja. Selain menjadi hak dari negara, status individu ini juga merupakan hak dari individu itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam pasal 15 dari UDHR tahun 1948, setiap individu ini berhak atas suatu kewarganegaraan, sehingga ketika terjadi suksesi negara, negara baik predecessor state ataupun juga successor state dalam menentukan kewarganegaraan suatu individu, itu dia harus melihat kembali terhadap pasal yang ada di dalam UDHR tahun 1948. Terkait kewarganegaraan dari status individu ini juga harus dijamin oleh predecessor state dan juga oleh successor state, di mana mengenai kewarganegaraan ini juga bersangkutan dengan Convention on the Reduction of the Statelessness tahun 1961, di mana ketika terjadi suksesi negara, rentan sekali bagi individu itu kehilangan kewarganegaraannya seperti itu. Makanya ketika terjadi suksesi negara dan negara memiliki hak untuk menentukan kewarganegaraan dari suatu individu, mereka juga tetap harus melihat bahwa individu itu dia memiliki hak untuk memiliki kewarganegaraan berdasarkan pada UDHR tahun 1948 dan juga Convention Reduction of Statelessness tahun 1961.
Nah, selanjutnya pada prinsipnya sebenarnya si successor state ini dia akan memberikan status kewarganegaraan terhadap individu yang berada di wilayahnya karena telah terjadinya suksesi negara. Ada dua kemungkinan dari pemberian status kewarganegaraan oleh successor state. Yang pertama adalah bersifat kolektif secara plebisit, lalu yang kedua adalah bersifat individual dengan hak opsi. Untuk sifat pertama yaitu bersifat kolektif secara plebisit, plebisit ini merupakan konsultasi bagi seluruh anggota masyarakat untuk mengetahui apakah individu ini menerima atau justru menolak kekuasaan yang baru atau menerima aneksasi. Plebisit ini cukup sering atau banyak dipraktekkan pada pertengahan abad ke-19 yaitu khususnya setelah terjadinya Perang Dunia Pertama. Kemudian plebisit ini dia berubah menjadi referendum yang secara langsung referendum ini dia bersentuhan dengan individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk praktek di saat ini, plebisit telah beralih menjadi jajak pendapat. Sebagai contoh itu yang pernah diselenggarakan di Timor Timur pada tahun 1999 yang berakhir dengan kemenangan dari kelompok kemerdekaan. Lalu yang kedua adalah bersifat individual dengan hak opsi, di mana hak opsi atau hak untuk memilih ini merupakan hak yang diberikan kepada penduduk di wilayah yang diduduki untuk memilih dalam jangka waktu tertentu antara menjadi warga negara dari predecessor state atau justru dia ingin beralih menjadi warga negara dari successor state. Akibat hukum yang kedua adalah suksesi negara terhadap barang, arsip, dan hutang publik. Untuk barang dan arsip publik diatur di dalam pasal yang berbeda pada Konvensi Wina tahun 1983. Barang publik dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak, misalnya ada gedung, dana pemerintahan, dan alat transportasi negara. Peralihan barang predecessor state kepada successor state sebelum diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1983 terlebih dahulu pernah dilakukan pada tahun 1933, di mana PCIG yang sekarang sudah beralih namanya menjadi ICG dalam kasus Hungaria Cekoslovakia mengatakan bahwa barang milik predecessor state beralih kepada successor state. Kemudian mengenai barang publik ini diatur di dalam pasal 11 Konvensi Wina tahun 1983, di mana pasal ini mengatakan bahwa peralihan barang milik predecessor state kepada successor state dilakukan tanpa adanya kompensasi. Dalam hal ini, suksesor tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi kepada predecessor state atas beralihnya barang publik. Sebagai contoh yaitu Indonesia tidak membayar sejumlah kompensasi kepada Belanda atas beralihnya barang publik Belanda yang berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah arsip negara. Ada beberapa contoh bentuk dari arsip negara yang beralih ketika terjadi suksesi negara, diantaranya adalah dokumen kenegaraan, bangunan atau objek bersejarah, dan juga termasuk situs arkeologi. Prinsip umum yang berlaku sama seperti barang publik, bahwa arsip negara akan beralih kepada successor apabila arsip tersebut berkaitan dengan wilayah dari successor state. Peralihan arsip negara juga dilakukan tanpa adanya kompensasi, seperti yang tercantum di dalam pasal 23 Konvensi Wina tahun 1983. Berdasarkan ketentuan Konvensi Wina 1983 juga, predecessor state diwajibkan untuk membantu successor state menemukan arsip negara yang berkaitan dengan wilayah suksesor. Dalam hal ini, suksesor merupakan newly independent state atau merupakan negara yang baru. Lantas bagaimana jika suksesi terjadi dalam hal disintegrasi wilayah? Ketika disintegrasi wilayah terjadi, maka arsip akan beralih kepemilikannya kepada setiap successor state sesuai dengan hubungan atau kepentingan arsip tersebut terhadap wilayah dari successor state. Selanjutnya adalah utang negara atau state debt. Sebelum diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1983, tidak ada keseragaman dalam praktik utang negara ketika terjadi suksesi negara. Sebagai contoh, pada tahun 1840, ketika Texas memisahkan diri dari Meksiko, pembayaran utang dilakukan secara ex gratia. Dalam hal ini, successor state merasa bahwa adanya kewajiban secara moral untuk membayar hutang dari predecessor state. Jadi kewajibannya ini dilakukan karena secara moral, bukan secara hukum.
Praktik yang berbeda dilakukan pada tahun 1898 ketika Amerika Serikat menolak untuk mengambil alih utang Kuba karena menurutnya negara Spanyol lah yang mendapatkan keuntungan dari hutang-hutang tersebut. Perbedaan-perbedaan ini terjadi karena belum adanya keseragaman hukum yang mengatur mengenai utang negara manakala terjadi suksesi negara. Pada awalnya, pembayaran utang negara dilakukan secara ex gratia. Kemudian berkembang satu teori yang mengatakan bahwa taking the burden with the benefits. Jadi seperti ini. Jika pembayaran utang dalam kasus Texas Meksiko dilakukan pembayaran secara ex gratia, maka contoh praktik Amerika Serikat dan Prancis ini dilakukan berdasarkan teori taking the burden with the benefits, di mana successor state yang mendapatkan manfaat atas utang-utang dari predecessor state diharuskan bertanggung jawab atas utang-utang yang dilakukan oleh predecessor. Aturan mengenai utang negara di dalam Konvensi Wina tahun 1983 ini diatur sejak pasal 37 sampai dengan pasal 41. Di dalam pasal 37 ini dikatakan ketika terjadinya transfer wilayah dari satu negara kepada negara lain, maka untuk utang-utang dari predecessor state ini diberikan kepada successor state dalam porsi yang seimbang atau dalam porsi yang adil. Sedangkan untuk negara yang dikategorikan sebagai newly independent state ini diatur di dalam pasal 38 bahwa hutang yang dimiliki oleh predecessor state ini tidak beralih kepada successor state dalam kategori newly independent state kecuali kedua negara ini kemudian membuat perjanjian lain. Kemudian di dalam pasal 39 dikatakan bahwa ketika dua atau lebih negara ini bersatu kemudian membentuk successor state, maka hutang-hutang dari predecessor state ini dia beralih kepada successor state. Jadi untuk negara yang bergabung itu dia utang-utang dari predecessor state-nya beralih kepada dia, sedangkan untuk negara yang dikategorikan sebagai newly independent state ini hutang dari predecessor state tidak beralih kepada si successor state dalam kategori newly independent state. Kemudian di dalam pasal 40 dan pasal 41 juga ditegaskan bahwa ketika hutang dari predecessor state ini beralih kepada successor state, maka peralihannya ini harus dilakukan dalam porsi yang adil atau seimbang seperti itu. Akibat hukum yang terakhir adalah suksesi negara dan order yuridik internasional. Masalah ini diatur di dalam praktik atau kebiasaan internasional dan juga diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1978 mengenai suksesi negara berkaitan dengan perjanjian internasional. Di dalam praktik kebiasaan internasional mengenai perjanjian-perjanjian politik ini tidak dapat dipindah tangankan kepada successor state. Sebagai contoh dari perjanjian ini adalah aliansi militer, netralitas, serta bantuan timbal balik. Kemudian, perjanjian internasional yang dianggap memiliki nilai hukum kebiasaan internasional ini tetap berlaku. Sebagai contoh yaitu adalah perjanjian teritorial yang berkaitan dengan penetapan tapal batas ataupun jalur komunikasi. Perjanjian hukum secara umum sebagai contoh adalah perjanjian yang dibuat untuk kepentingan umum masyarakat internasional ini dapat dipindahkan dari predecessor state kepada successor state. Mengenai order yuridik internasional ini juga bisa kalian lihat di dalam pasal 11 dan pasal 12 dari Konvensi Wina tahun 1978 di mana pasal ini intinya mengatakan bahwa suksesi negara tidak mengubah status tapal batas dan status teritorial lainnya. Sebaliknya, justru Konvensi Wina 1978 ini dia mendesak untuk adanya pembebasan negara-negara yang baru merdeka terhadap kewajiban-kewajiban konvensional yang telah dibuat oleh negara sebelumnya, dalam hal ini telah dibuat oleh predecessor state, dengan mendorong sejauh mungkin solusi penolakan kewajiban-kewajiban sebelumnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa konvensi multilateral secara prinsipnya itu tidak dapat dipindahkan kepada negara baru atau kepada successor state, kecuali successor state ini menyetujui untuk ikut serta atau terikat terhadap konvensi multilateral yang sudah ditandatangani oleh predecessor state. Lalu bagaimana praktik mengenai suksesi negara?
Sebenarnya tidak ada konsistensi atau tidak ada keseragaman mengenai penyerahan tanggung jawab dalam hal ini hak dan kewajiban dari predecessor state kepada successor state. Namun umumnya, kedua pihak yaitu predecessor dan juga successor state ini dia akan menyelesaikan masalah di antara mereka melalui perjanjian penyerahan atau devolution agreement. Beberapa contoh dari praktik suksesi negara yaitu adalah Belanda dan Indonesia, yaitu melalui perjanjian Meja Bundar pada tahun 1949. Di dalam perjanjian ini diatur secara rinci yaitu mengenai masalah suksesi negara, termasuk penentuan perjanjian internasional mana yang dibuat oleh Belanda yang kemudian dapat dilanjutkan atau justru harus dihentikan atau tidak boleh dilanjutkan oleh Indonesia. Untuk Indonesia sendiri dalam hal suksesi negara, Indonesia dikategorikan sebagai newly independent state. Contoh lainnya yaitu adalah Uni Soviet yang mana Rusia ini dia menjadi successor state atau negara pengganti yang sah atau resmi dari Uni Soviet. Sebenarnya ada banyak negara-negara kecil yang terpecah ketika Uni Soviet ini bubar. Hal-hal ini mengenai suksesi negara dari Uni Soviet bisa kalian lihat di dalam Deklarasi Alma-Ata tahun 1991. Demikian materi pembelajaran hukum internasional mengenai suksesi negara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.